Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Medina Zara Putri dari kelas 1 yang berNIM 1632015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software pengantar fundamental. Di dunia digital sekarang, kita dibentuk oleh dua elemen penting, seperti hardware dan software. Keduanya bekerja sama secara tak terpisahkan untuk memungkinkan perangkat kita berfungsi, mulai dari ponsel cerdas di saku kita hingga superkomputer yang memproses data global. Apa itu hardware? Definisi dan contoh komponen fisik. Hardware adalah komponen fisik yang membentuk sistem komputer dapat Anda sentuh dan rasakan. Ini adalah fondasi fisik tempat semua software berjalan. Yang pertama itu CPU, otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Yang kedua ada RAM, memori jangka pendek yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Yang ketiga, tempat penyimpanan permanen untuk sistem operasi, program, dan file kita atau file semualah. GPU mengolah dan menampilkan gambar ke monitor penting untuk grafis dan game. Apa itu software? Definisi dan contoh program digital. Software adalah perangkat instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini adalah jiwa dari hardware, memberikan tujuan dan fungsi. Yang pertama, sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, atau Android yang mengelola hardware dan software. Yang kedua, aplikasi peramban program seperti Chrome, Firefox, atau Safari untuk menjelajahi internet. Yang ketiga, aplikasi produktivitas seperti Microsoft Word atau Google Docs untuk membuat dokumen. Yang keempat, game, program hiburan interaktif yang berjalan di hardware. Bentuk hardware internal versus eksternal. Di sini kita lihat ada dua. Di sini hardware internal, komponen yang berada di dalam casing komputer dan berfungsi untuk menjalankan operasi dalam sistem. Yang pertama CPU, otak yang memproses instruksi. Yang kedua RAM, memori sementara untuk data aktif. Yang ketiga motherboard, papan sirkus utama yang menghubungkan semua komponen. 3. Power supply, menyediakan data listrik untuk seluruh sistem. Dan di sini kita lihat hardware eksternal. Perangkat yang terhubung ke komputer dari luar berfungsi sebagai input, output, atau penyimpanan tambahan. Yang pertama, monitor menampilkan informasi visual. Yang kedua, keyboard untuk memasukkan teks dan perintah. Yang ketiga, mouse untuk navigasi dan interaksi grafis. Yang keempat, printer mencetak dokumen digital ke media fisik. Bentuk software, sistem versus aplikasi. Di sini software sistem, program yang mengelola dan mengoperasikan hardware, komponen seperti menyediakan plafon untuk menjalankan software aplikasi seperti sistem Android, sistem Windows, MCO, Linux. Yang kedua, drive perangkat memungkinkan
OS berkomunikasi dengan hardware tertentu. Yang ketiga, firmware software tingkat rendah yang ditanam dalam hardware. Di sini software aplikasi, program yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik bagi pengguna, membantu dalam produktivitas, hiburan, atau komunikasi. Yang pertama itu peramban web, Google Chrome, Mozilla Firefox. Yang kedua, pengolah kata Microsoft Word, Google Doc. Yang ketiga, game berbagai jenis permainan digital. Yang keempat, ada editor foto dan video, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve. Di sini ada fitur kunci hardware, kecepatan, kapasitas, daya tahan. Kinerja hardware sangat ditentukan oleh beberapa fitur kunci yang mengaruhi bagaimana sistem komputer beroperasi dan seberapa efisien. Yang pertama di sini ada kecepatan diukur dalam GHz untuk CPU atau MHz untuk RAM, menentukan seberapa cepat instruksi dapat diproses. Yang kedua, kapasitas jumlah data yang dapat disimpan dalam GB atau TB atau diproses secara bersamaan RAM dalam GB. Yang ketiga, daya tahan, kualitas bahan dan desain menentukan umur panjang dan ketahanan terhadap kerusakan fisik. Yang keempat, efisiensi daya. Berapa banyak energi yang dikonsumsi penting untuk perangkat seluler dan server. Fitur kunci software. Fungsionalitas, usabilitas, keamanan. Software yang efisien menggabungkan berbagai atribut penting yang memastikan ia membutuhkan kebutuhan pengguna mudah digunakan dan aman dari ancaman. Yang pertama, ada fungsionalitas kemampuan software untuk melakukan tugas yang dirancang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Yang kedua, usability kegunaan. Seberapa mudah dan intuitif software digunakan oleh pengguna termasuk desain antarmuka. Yang ketiga, kinerja cepat, responsivitas, dan efisiensi software dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, keamanan, seberapa baik software melindungi data dan sistem dari akses tidak sah atau serangan berbahaya. Yang kelima, di sini ada pemeliharaan. Kemudian untuk memperbaiki memperbaiki fitur atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sistem operasi OS, jantung komputer. Sistem operasi adalah software yang paling penting dalam komputer. Ia mengelola semua program dan hardware, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat. Di sini ada manajemen sumber daya, mengalokasikan CPU, memori, dan perangkat ke bagian program. Yang kedua, keamanan, melindungi sistem dari akses tidak sah dan ancaman. Yang ketiga, antarmuka pengguna, menyediakan cara berbagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang keempat, manajemen file, mengatur, menyimpan, dan mengambil file di perangkat penyimpanan. Yang terakhir, manajemen proses, mengelola eksekusi program dan tugas secara efisien. Di sini ada utilitas pemrograman alat bantu pengembangan. Utilitas pemrograman adalah
Utilitas pemrograman adalah software yang membantu pengembangan dalam membuat, menguji, dan memelihara program. Mereka menyederhanakan proses pengembangan software dan kompleks. Yang pertama ada compiler, yang kedua debug, yang ketiga ide, yang keempat sistem kontrol. Bahasa pemrograman jembatan komunikasi manusia komputer. Di sini ada bahasa pemrograman adalah seperangkat instruksi formal yang digunakan untuk menulis program komputer seperti bahasa. Setiap bahasa memiliki sintak dan semantik unik untuk menyimpan perintah ke mesin. Di sini ada 6, Python, PHP, HTML atau CSS, Java, JavaScript, C++. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah, mohon diingatkan. Cepat.